Dimulai aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang jurnal uji toksisitas khusus. Boleh di next? Nah, ini ada anggotanya ya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Azkia dengan NPM 033, ada Nur Atika dengan NPM 034, ada Apriliani dengan NPM 035, ada Fauzan dengan NPM 036, ada Saifana dengan NPM 038, ada Sophia dengan NPM 039, ada Naya dengan NPM 040, ada Resa dengan NPM 041, ada Raisya dengan NPM 042, ada Jenny dengan NPM 043, dan ada juga terakhir Banding dengan NPM 044. Di next. Nah, untuk deskripsi dari jurnal yang kami dapat, uji toksisitas khusus merupakan pengujian untuk menilai efek toksik spesifik suatu bahan seperti efek terhadap reproduksi, janin, sistem imun, materi genetik, atau potensi menyebabkan kanker. Guna menjamin keamanan penggunaannya, daun mengkudu Morinda citrifolia L merupakan tanaman obat yang memiliki aktivitas antiinflamasi, hepatoprotektor, anti diare, dan antibakteri. Namun, kandungan senyawa aktifnya juga berpotensi menimbulkan efek toksik jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan uji toksisitas subkronis untuk menilai keamanan penggunaannya. Pada penelitian ini, efek toksisitas ekstrak etanol daun mengkudu dievaluasi melalui pengukuran kadar kreatinin dan blood urea nitrogen atau BAN sebagai indikator fungsi ginjal pada tikus putih. Selanjutnya, tujuan uji toksisitas khusus. Yang pertama, menilai efek samping spesifik, mendeteksi dampak buruk obat atau bahan kimia yang tidak terlihat pada uji toksisitas umum, akut atau kronis. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kanker atau karsinogenesitas, mengetahui apakah paparan jangka panjang dapat memicu pertumbuhan sel kanker atau tumor. Yang ketiga, mendeteksi kerusakan genetik atau mutagenesitas, menguji kemampuan zat dalam mengubah materi genetik DNA yang dapat memicu mutasi. Yang keempat, menilai risiko reproduksi dan janin, mengevaluasi efek negatif terhadap sistem kesuburan atau fertilitas, serta mendeteksi potensi cacat lahir pada janin atau teratogenesitas. Yang kelima, menguji reaksi alergi dan imun atau imunotoksisitas, mengetahui apakah zat dapat memicu reaksi alergi atau hipersensitivitas atau menekan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, menilai efek iritasi lokal, menguji tingkat keamanan zat jika mengenai area spesifik seperti kulit, mata, atau mukosa. Yang terakhir, syarat legalitas dan regulasi, memenuhi standar keamanan dari badan pengawas seperti BPOM atau FDA sebelum produk resmi dipasarkan ke manusia. Next.
selanjutnya ada dasar dilakukannya uji toksitas khusus. Yang pertama itu ada potensi toksitas senyawa aktif. Daun mengkudu mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid yang di samping memiliki efek farmakologis juga diketahui memiliki efek toksik. Yang kedua, kebutuhan informasi keamanan jangka panjang. Kebutuhan informasi keamanan jangka panjang, meskipun daun mengkudu telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya efek toksik pada uji toksitas akut LC50 kurang dari 1000 mikrogram per mililiter. Namun hasil tersebut belum cukup untuk menjamin keamanan konsumsi jangka panjang. Next. Yang ketiga, risiko penggunaan berulang. Senyawa yang terkandung di dalam daun mengkudu berpotensi menimbulkan efek toksik terhadap organ, terutama jika dikonsumsi secara berulang dalam jangka waktu lama dengan dosis yang belum dianjurkan. Keempat, tujuan pengujian. Uji toksitas subkronis perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai ada atau tidaknya efek toksik yang timbul pasca induksi sampel uji secara berulang pada rentang waktu tertentu. Data dosis yang tidak mengakibatkan efek toksik, efek kumulatif, serta reversibilitas dari senyawa uji. Next. Oke, lanjut. Di sini ada metode pengujian toksisitasnya. Metode pengujian toksisitas secara umum terdiri dari in silico, in vitro, dan in vivo. In silico merupakan pengujian menggunakan komputer untuk memprediksi toksisitas suatu senyawa, sedangkan in vitro dilakukan di luar tubuh makhluk hidup menggunakan sel atau jaringan. Kedua metode ini tidak digunakan dalam jurnal yang kami bahas. Jurnal ini menggunakan metode in vivo, yaitu pengujian langsung pada hewan percobaan. Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan uji toksisitas subkronis yang dilakukan pada tikus putih Wistar. Pada penelitian ini digunakan 50 ekor tikus putih Wistar yang dibagi menjadi 5 kelompok. Tikus diberikan ekstrak etanol daun mengkudu secara oral selama 28 hari dengan variasi dosis 0 mg per kilogram. Lalu itu sebagai kontrol 250 mg per kilogram, 500 mg per kilogram, dan 1000 mg per kilogram. Selain itu, terdapat kelompok satelit yang juga menerima dosis 1000 mg per kilogram BB untuk melihat efek pemulihan setelah perlakuan dihentikan. Selama penelitian, dilakukan pengamatan harian berupa perubahan perilaku dan penimbangan berat badan. Selanjutnya, dilakukan pengambilan darah pada hari ke-0, hari ke-29, dan hari ke-43 untuk kelompok satelit. Parameter yang diukur adalah kadar kreatinin dan BUN yang digunakan untuk menilai untuk menilai fungsi ginjalnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang bermakna antar kelompok perlakuan. Selanjutnya itu ada prinsip uji toksisitas khusus. Yang pertama itu uji mutagenitas dan genotoksik. Itu tuh ada AMET test, uji AMES, bakteri yang digunakan itu Salmonella typhi, uji vitro untuk menghasilkan gen DNA. Yang selanjutnya itu ada mikronukleus, itu uji mikronukleus itu in vivo dan in vitro. Yang selanjutnya ada uji karsinogeniksitas. Itu pemantauan jangka panjang itu selama 2 tahun. Yang dicek itu ada hati, paru, ginjal. Kemampuan jangka panjang itu selama 2 tahun. Hewan yang digunakan itu mencit. Nah, itu tuh masuk ke histopatogen jaringan, pemeriksaan tumor dan sel kanker. Yang selanjutnya itu ada uji toksisitas terhadap reproduksi, toksisitas terhadap fertilitas, evaluasi kesuburan, gametogenesis, siklus, ekspos, dan implantasi. Terus selanjutnya ada toksisitas terhadap perkembangan
induk tikus tuh hamil, terpapar zat uji evolusi janin tuh kayak nanti tuh jadi cacat rangkanya, terus berat badannya juga gak memenuhi gitu. Pemeriksaan sketal dengan pewarnaan alizarin red. Yang selanjutnya ada uji teratogenisitas terpapar selama organogenesis. Itu tuh dalam jangka waktu hari ke-6 sampai ke-15 kehamilan pada si tikusnya. Terpapar sama masa organesis dengan cacat fisik eksternal, visceral, skeletal, dan juga pembedahan dan evaluasi janin itu hari ke-20. Yang terakhir itu ada uji toksisitas khusus lainnya atau outer special test. Itu ada imunotoksik, hipofungsi, dan hipersensitif imun. Yang selanjutnya ada iritasi dan sensitif lokal. Itu tuh uji kulit atau mata tikusnya. Misalnya uji Rames, iritasi pada mata dan juga sensitif. Next. Selanjutnya, parameter biokimia ginjal. Parameter ini digunakan untuk menentukan tingkat fungsi ginjal dan mengidentifikasi adanya efek toksik. Yang pertama, kadar kreatin. Hasil metabolisme kreatin dan fosskreatin, peningkatan kadar kreatin dalam darah menunjukkan berkurangnya fungsi ginjal. Kadar BUN, blood Nitgren, memberikan gambar mengenai keseimbangan tumbuhan urin. Katabolisme protein dan ekstrin urin oleh ginjal, peningkatan kadar BUN. Menandakan adanya gangguan fungsi ginjal atau penurunan proses filtrasi glomerus. Yang kedua, parameter fisik dan penentuan hewan, berat badan. Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang tikus setiap hari. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan badan sebelumnya, selama, dan setelah pemberian ekstrak, serta untuk menghitung volume pemberian larutan uji bagi masing-masing tikus. Yang ketiga, waktu pengamatan. Pengambilan data untuk parameter tersebut dilakukan pada waktu-waktu berikut. Waktu kosong sebelum pemberian sediaan uji. Waktu ke-28 atau 29 setelah pemberian sediaan uji selama 28 hari. Hari ke-43 khusus untuk kelompok satelit, dosis 1000 mg kg/BB setelah tahap rehabilitas selama 14 hari untuk mengamati efek kumulatif dan reversibilitas. Next. Selanjutnya ada hewan uji yang digunakan. Hewan uji yang digunakan cuma satu jenis saja, yaitu tikus putih. Berikut contoh spesifikasi lengkap hewan uji. Yang pertama, jenis atau spesies, yaitu tikus putih. Yang kedua, galur atau strain. Yang ketiga, ada jenis kelamin, jantan dan betina. Yang keempat, rentang umur 2-3 bulan atau sekitar 8-9 minggu. Yang kelima, kisaran berat badan 100-300 gram. Yang keenam, kondisi sehat dan telah diaklimatisasi atau didapetasikan selama 1 minggu sebelum pengujian. Yang terakhir, tikus putih galur wistar sebanyak 50 ekor. Tikus banyak digunakan dalam penelitian toksisitas karena memiliki sensitivitas yang baik terhadap berbagai senyawa, kimia, dan obat. Tikus memiliki sistem organ yang berkembang dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efek toksik pada berbagai organ, seperti hati, ginjal,
jantung, paru-paru, dan sistem saraf. Selain itu, data biologis dan genetik tikus telah tersedia secara luas, sehingga hasil penelitian lebih mudah dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Keunggulan lain tikus adalah kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan, laboratorium, serta kemudahan dalam penanganan dan pemeliharaan. Tikus juga memiliki laju reproduksi yang tinggi dan masa hidup yang relatif pendek, sehingga cocok digunakan untuk penelitian jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis uji toksikitas khusus. Nah, itu sekitar ada 6 uji. Yang pertama itu uji mutagenitas. Tujuannya itu mendeteksi kerusakan DNA, mengetahui potensi zat menyebabkan kelainan genetik, menjadi tahap awal penelitian risiko kanker. Parameter pengamatan yang diamati yaitu mutasi gen, kerusakan DNA, aberasi kromosom, mikronukleus. Contoh obatnya itu siklofosfamid. Hewan ujinya itu tikus atau mencit. Digunakan sebagai kontrol positif pada uji mutagenitas, menyebabkan kerusakan DNA dan kromosom. Efek toksik yang dihasilkan yaitu kelainan genetik, mutasi gen, resiko kanker, gangguan perkembangan embrio. Nah, metodenya itu pertama ada amnestes, menggunakan bakteri Salmonella typhimurium yang mengalami mutasi. Jika setelah diberikan zat uji bakteri dapat kembali tumbuh normal, maka zat tersebut diduga memiliki sifat mutagenik. Yang kedua itu mikronukleus test, dilakukan pada tikus atau mencit untuk mengamati kerusakan kromosom melalui pembentukan mikronukleus. Yang ketiga itu chromosomal aberration test, digunakan untuk mengamati perubahan struktur maupun jumlah kromosom akibat paparan zat uji. Boleh di next. Yang kedua itu uji karisogenitas. Tujuannya yaitu menentukan potensi zat sebagai penyebab kanker, mengidentifikasi organ target kanker, menilai risiko penggunaan jangka panjang. Parameter pengamatannya yaitu jumlah tumor, ukuran tumor, lokasi tumor, perubahan histopatologi jaringan. Contoh obatnya yaitu alpha-lactalin B1. Hewan ujinya itu tikus, menyebabkan kanker hati. Efek toksik yang dihasilkan yaitu kanker, pertumbuhan sel tidak terkendali, kerusakan organ target. Nah, metodenya yaitu long-term carcinogenicity study. Memberikan uji secara berulang pada hewan percobaan, umumnya tikus atau mencit, dalam jangka waktu yang panjang hingga sebagian besar masa hidup hewan tersebut. Selama pengujian dilakukan pengamatan terhadap pembentukan tumor, perubahan jaringan, dan perkembangan kanker yang mungkin terjadi akibat paparan zat uji. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu uji teratogenitas. Tujuannya yaitu menilai keamanan obat pada ibu hamil, mengetahui risiko gangguan perkembangan janin, mengidentifikasi kemungkinan cocok bawaan. Parameter pengamatannya yaitu kematian embrio, berat badan janin, kelainan rangka, kelainan organ, cacat morfologi. Contoh obatnya yaitu thalidomidin. Hewan ujinya itu kelinci, menyebabkan kelainan anggota gerak pada janin. Efek toksiknya yaitu cacat lahir, gangguan pertumbuhan janin, kematian embrio. Metode ujinya yaitu Parental Development Toxicity Study atau OECD 414. Memberikan zat uji kepada hewan penting atau hamil selama periode organogenesis, yaitu fase pembentukan organ janin. Setelah periode tersebut, janin diperiksa untuk mengevaluasi adanya gangguan pertumbuhan, kelainan organ, kelainan rangka, maupun perubahan morfologi yang disebabkan oleh paparan zat uji selama masa perkembangan. Boleh next.
Nah, yang keempat ada uji toksisitas reproduksi bertujuan untuk menilai efek suatu zat terhadap fungsi reproduksi, kesuburan, kehamilan, perkembangan embrio atau janin, serta pertumbuhan dan perkembangan keturunan. Parameter pengamatannya ke tingkat fertilitas, jumlah implantasi embrio, jumlah janin hidup dan mati, berat badan janin, dan kelainan atau cacat sejak lahir. Contoh obatnya dari thalidomid, efek toksiknya yaitu teratogenitas atau cacat lahir, kematian embrio, gangguan pertumbuhan janin. Di sini metode ujinya ada 3. Yang pertama ada uji fertilitas dan perkembangan embrio dini, yaitu hewan jantan dan betina diberi zat uji sebelum dan selama perkawinan. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh zat terhadap kemampuan reproduksi dan keberhasilan implantasi embrio. Yang kedua ada uji teratogenitas. Pada uji ini, zat diberikan pada hewan bunting selama masa organogenesis atau pembentukan organ. Janin kemudian diperiksa untuk mendeteksi kelainan atau cacat bawaan. Yang ketiga ada uji perkembangan pre dan postnatal. Zat diberikan selama kebuntingan hingga masa laktasi digunakan untuk menilai pengaruh zat terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi reproduksi keturunan. Boleh di next? Yang kelima ada uji neurotoksisitas bertujuan untuk menilai potensi suatu zat menyebabkan gangguan fungsi atau kerusakan pada sistem saraf pusat maupun perifer. Parameter pengamatannya yaitu aktivitas motorik, perilaku dan respon sensorik, refleks, koordinasi gerakan, kekuatan otot, dan perubahan histopatologi. Contoh obatnya dari vincristin, efek toksiknya yaitu neuropati perifer, kesemutan, gangguan koordinasi, dan kelemahan otot. Metode ujinya ada 3 juga. Yang pertama ada Functional Observation Battery atau VOB. Itu serangkaian pengamatan perilaku, refleks, aktivitas, dan respon sensorik hewan setelah pemberian zat. Digunakan untuk mendeteksi perubahan fungsi saraf secara dini. Yang kedua, ada uji aktivitas motorik, yaitu mengukur tingkat pergerakan hewan menggunakan alat pemantau aktivitas, menunjukkan adanya stimulasi atau depresi sistem saraf. Yang ketiga, ada pemeriksaan hispatologi sistem saraf. Otak, sumsum tulang belakang, atau saraf perifer diperiksa secara mikroskopis bertujuan mendeteksi kerusakan jaringan saraf akibat paparan zat. Boleh next. Yang terakhir ada uji imunotoksisitas, bertujuan untuk menilai efek suatu zat terhadap sistem kekebalan tubuh, baik berupa penurunan imunosupresi maupun peningkatan respon imun yang berlebihan. Parameter pengamatannya yaitu jumlah leukosit, produksi antibodi, aktivitas limfosit T dan B, berat limpa dan timus, kadar sitosin, perubahan histopatologi organ limfoid. Contoh obatnya osamid. Efek toksisnya yaitu imunosupresi, penurunan jumlah sel darah putih, peningkatan risiko infeksi, dan penurunan respon imun. Metode ujinya ada 2. Yang pertama ada uji respon antibodi. Hewan diberikan antigen tertentu, kemudian kadar antibodi yang terbentuk diukur, digunakan untuk menilai fungsi imunitas humoral. Yang kedua ada uji proliferasi limfosit. Limfosit diisolasi dan dirangsang untuk membelah. Pemeriksaan organ limfosit, organ seperti limpa, timus, dan kelenjar getah bening ditimbang. Ditimbang serta diperiksa secara histopatologi bertujuan melihat perubahan struktur atau ukuran akibat paparan zat. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari kasus jurnalnya. Di sini ada tabel 1 tentang rata-rata kadar dan persentase peningkatan kadar kreatin. Nah, tabel ini menunjukkan fungsi penyaringan ginjal. Semakin tinggi dosis ekstrak daun mengkudu, ginjal tikus semakin terganggu sehingga kadar kreatin di darah meningkat. Bisa kita perhatikan pada tabel ini, seiring dengan meningkatnya dosis ekstrak etanol dan daun mengkudu, terjadi peningkatan kadar kreatin yang sangat signifikan pada hari ke-29, terutama pada kelompok dosis tertinggi yaitu 1000 mg per kilogram BB. Di dosis ini, lonjakan kreatin mencapai 219,05% pada tikus jantan ya ini, dan 129,24% pada tikus betina.
Tapi di kelompok satelit, setelah pemberian ekstrak dihentikan selama 14 hari, masa pemulihan kadar kreatinnya langsung turun kembali yaitu sebesar 14,58%. Ini untuk jantan dan 15,52% pada betina. Ini membuktikan bahwa efek toksik terhadap kreatin bersifat reversible atau bisa pulih kembali. Sebentar ya teman-teman. Slide-nya belum muncul. Nah, kita lanjut ke tabel kedua, yaitu hasil rata-rata kadar dan persentase peningkatan kadar BUN. Nah, kita dapat lihat di sini, BUN itu buat mengukur keseimbangan ekstraksi urea oleh ginjal. Jika filtrasi ginjal menurun, kadar BUN akan naik. Kita lihat di tabel 2 ternyata masih sama persis dengan kadar kreatin yang tadi. Kelompok kontrol negatif menunjukkan kondisi yang aman dan normal, sedangkan pada kelompok melakukan peningkatan kadar BUN tertinggi yaitu pada dosis 1000 mg per kilogram BB melonjak sebesar 157,51% untuk yang jantan dan pada betina yaitu 99,90%. Dapat kita lihat sifat reversible ditunjukkan oleh kelompok satelit. Ketika zat uji dihentikan total, kadar BUN tikus satelit berhasil turun kembali secara signifikan, sebesar 12,40% untuk yang jantan dan 20,20% untuk betina. Nah, baik, di sini ada kesimpulan. Dari kesimpulan semuanya, yaitu efek toksik neurotoksisitas ekstra etanol daun mengkudu dosisnya berulang 250, 500, 1000 mg per kilogram BB. Selama 28 hari terbukti merusak fungsi ginjal tikus. Dosis tertinggi kerusakan ginjal terparah terjadi pada dosis 1000 mg per kilogram BB. Ditandai dengan lonjakan kadar kreatinin dan BUN darah hingga senyawa saponin atau terpenoid yang memicu radikal bebas dan stres oksidatif pada pembuluh ginjal. Di sini ada sifat reversibel, yaitu efek racun ini tidak permanen. Data kelompok satelit membuktikan fungsi ginjal bisa pulih kembali. Kadar kreatinin dan BUN turun signifikan. Sehingga konsumsi ekstra dihentikan selama 14 hari. Next. Nah, untuk daftar pustakanya, kita bisa dilihat ya, ini ada dua, dari yang satu dari jurnal dan satunya lagi bisa kalian lihat sendiri. Oke, sudah. Oke, teman-teman, karena presentasinya udah, kami membuka pertanyaan. Pertanyaannya tiga pertanyaan. Boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Sari Rawati dengan NPM 001. Nah, mengapa sih dosis 1000 mg per kg BB itu menunjukkan efek toksik yang paling tinggi gitu? Oke. Makasih, ditampung dulu ya. Boleh yang lain mau ada yang ditanya? Aku mau nanya. Boleh.
Perkenalkan, nama saya Keila Sterikala 2 dengan NPM 004. Jadi, mau nanya, kenapa sih di penelitian itu tuh ngegunain kelompok satelit gitu? Kasih. Oke, ditampung dulu ya. Aku mau nanya. Boleh. Pertanyaannya, kenapa parameter kreatinin dan BUN digunakan untuk menilai toksisitas ginjal? Oke, ditampung ya. Izin menjawab pertanyaan yang dari awal ya, yang mengapa parameter kreatinin dan BUN digunakan untuk menilai toksisitas ginjal. Jawabannya itu karena kreatinin dan BUN merupakan indikator fungsi ginjal. Jika terjadi kerusakan atau penurunan fungsi filtrasi ginjal, kedua parameter tersebut akan meningkat dalam darah akibat tidak dapat diekskresikan secara optimal. Pada penelitian ini juga, peningkatan kreatinin dan BUN menunjukkan adanya efek netrofototoksik dan dari ekstrak etanol daun mengkudu. Cukup, Awal? Cukup, terima kasih. Makasih juga. Izin menjawab pertanyaan dari Kayla ya. Pertanyaannya, mengapa penelitian menggunakan kelompok satelit? Jawabannya, kelompok satelit digunakan untuk mengetahui apakah efek toksik yang muncul bersifat reversibil atau dapat kembali normal setelah pemberian ekstrak dihentikan. Pada penelitian ini, kadar keratinin dan BUN kelompok satelit menurun setelah masa pemulihan 14 hari, sehingga menunjukkan adanya reversibilitas efek toksik. Izin menjawab pertanyaannya dari saya, Rina. Di sini dia tadi bertanya mengapa dosis 1000 mg per kilogram BB menunjukkan efek toksik paling tinggi. Jawabannya yaitu karena semakin tinggi dosis ekstra yang diberikan, semakin banyak senyawa aktif maupun senyawa yang berpotensi toksik yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar kreatin dan BUN yang paling besar terjadi pada kelompok dosis 1000 mg per kilogram BB, sehingga menunjukkan hubungan antara peningkatan dosis dengan peningkatan efek toksik. Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman, karena presentasinya udah dan sesi tanya jawab juga udah selesai, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.